Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara siman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan kajian tentang pelajaran-pelajaran penting untuk kaum muslimin semuanya. Berikutnya adalah keutamaan mengajarkan ilmu kepada manusia. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, kita mengetahui keutamaan mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mengajak manusia untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah mengutus pada kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka, minhum yaslu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan juga mentazkiyah mereka, membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, al-kitab dan hikmah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian itu memerintahkan perkara yang baik dan meninggalkan atau mencegah yang dilarang. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk sebaik-baik orang ketika kita bisa melakukan demikian. Dan ini adalah keutamaan yang luar biasa kepada orang-orang dai, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan ucapan siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan orang ini beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengajak, juga dia berusaha tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baik orang. Kemudian banyak dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan berdakwah, mengajak. Jadi ketika kita mau dakwah, mengajak, di hadis ceramah kayak gini, mungkin sampai duduk-duduk, santai kita ngobrol, kita sampaikan hadis Nabi, kita sampaikan hasil kajian di masjid tadi, kita sampaikan dan ceritakan, gitu, bagian dari mengajak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita hadis dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alihi. Barang siapa yang mengajak, menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang itu. Misal ada orang yang mengajak untuk sholat jamaah, kemudian orang itu mau berjamaah, maka kita akan mendapatkan, atau orang yang mengajak tadi mendapatkan pahala apa yang dilakukan orang itu. Subhanallah. Makanya kalau ada kajian-kajian di Masjid Imam Syafi'i misal, ayo ajak biar ngaji. Setiap malam Jumat ada kajian, yo, setiap malam Jumat ada kajian, yo. Subhanallah, ayo kita ramaikan masjid, subhanallah, akan dapat pahala. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak seorang untuk mendapatkan petunjuk, hanya mengajak kebaikan, untuk melakukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian ada yang mengikutinya, mengikuti apa yang disampaikan tadi, maka tidak akan berkurang pahalanya sedikit pun. La yanqusu min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-itsmi mithlu usami man tabi'ahum la yanqusu dzalika min asami syai'a. Sebaliknya barang siapa yang mengajak kejelekan, ya mengajak untuk perbuatan dosa, syirik, ya, atau perbuatan yang lainnya dosa, dia ajak, ternyata dia melakukannya, makanya mengajak pertama kali ini tadi dapat dosa terus, dosa jariyah, dosa yang mengalir terus. Maka jadilah kita menjadi contoh kebaikan, memiliki bentuk kebaikan. Misal ada orang yang mencontohkan satu perbuatan, ya, kejelekan, kemudian diikuti sebab dia mencontohkan membuka auratnya misal, kemudian orang-orang ikut membuka auratnya, maka orang yang tadi mencontohi akan mendapatkan dosa yang terus mengalir. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanqusu dzalika min athami syai'a. Hadis rawahu Muslim. Maka kita hidup di dunia adalah sementara dan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan didoakan juga oleh, ya, para malaikat dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard, sesungguhnya Allah, malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala ma'alimin nas al khair, mereka semuanya akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajak atau mengajarkan kepada manusia kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah, didoakan. Ini yang mengajarkan. Tadi jadi orang yang berilmu sudah didoakan, sekarang yang mengajarkan didoakan. Subhanallah. Para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semuanya mendoakan. Allah ridho kepada orang yang mengajarkan ilmu ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan berkata hadis hasan sahih. Saudara muslimin rahimani wa rahmatullahi wa ma'na yusalluna alaihi ay yad'una wa yastaghfiruna lahu. Makna dari yusallun, ya, dari yad'un, mendoakan, wa yastaghfiruna lahu, dan memintakan ampun untuk mereka, para pengajar kebaikan. Maka saudara muslimin rahimani wa rahmatullahi, maka mengajarkan manusia para agama adalah dan mengajak kepada kebaikan itu merupakan amalan atau perbuatan dari para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka semuanya untuknya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tugas yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, ya, merupakan manusia yang paling mulia. Para nabi adalah makhluk Allah atau manusia yang paling mulia. Maka siapapun orang yang dimudahkan untuk berjalan di atas jalan mereka, di atas jalannya para nabi, para anbiya, dengan cara menyampaikan kepada manusia agamanya, menjadi muballigh dai, mengajak kebaikan, wa irsyadu ilal khair, maka faqad nala khairan katsiran, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Subhanallah. Maka kita boleh tadi berdakwah mengajak manusia tidak harus ceramah, ya, sambil duduk tadi dakwah, ngobrol, mas tadi saya baru ngaji loh di Masjid Imam Syafi'i. Apa ngajinya? Tentang pentingnya sholat. Gimana sih? Sholat itu merupakan cahaya. Dengan sholat kita akan mendapatkan cahaya dalam hidup kita, dalam hati kita, misal itu, dan seterusnya. Kita akan tambah
ilmu untuk kita dan juga orang lain. Dan juga ketika dia berdakwah di jalan Allah SWT, berarti dia menyebarkan ilmu Allah SWT dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini semuanya merupakan perbuatan yang sangat mulia. Dan tadi sudah dijelaskan keutamaan orang berdakwah, di antaranya adalah dia akan didoakan oleh para malaikat, penduduk langit dan bumi, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan, pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. Maka dari sini ada beberapa faidah dari pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bahwasanya inna ta'liman nas al khair min 'amal anbiya. Sesungguhnya mengajarkan manusia kepada kebaikan adalah merupakan tugas para nabi, merupakan perbuatan para nabi. Kemudian yang kedua, fadlu ta'limin nas umura dinihim haitsu inna man 'allama 'ilman aw da'a ila huda falahu mislu ujuril 'amilin bihi. Keutamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikutnya. Yang ketiga adalah idzu ajri mu'allimin nas al khaira haitsu yusni 'alaihi Allah ta'ala wa yastaghfiru lahu ahlus samawat. Agungnya keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, di mana Allah SWT akan memuji kepadanya. Dari yusallun, kalau Allah itu memuji, Allah berikan syarat artinya memuji kepada mereka, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah SWT. Kemudian penduduk langit, penduduk bumi, mereka pada memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajak kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Yang terakhir adalah fadlul da'wah ila Allah wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Keutamaan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini diantara yang bisa kita bahas tentang keutamaan mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada manusia. Semoga Allah SWT berikan kepada kita istiqomah untuk berilmu dan juga sabar dalam menyampaikan ilmu ini kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.